Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Ratna Wiguna Erlan dengan stambuk D101202121. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai Undang-Undang BPK, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada topik ini saya akan membahas mengenai tugas BPK, wewenang BPK, dan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, apa sih BPK? BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Tugas BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, melakukan pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, apabila pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik, berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan diduplikasikan. Yang terakhir, melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya, wewenang BPK untuk menjalankan tugasnya berhak menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan. BPK punya wewenang meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh orang dan tata usaha keuangan negara. Wewenang BPK yang lainnya melakukan pemeriksaan, perhitungan, surat-surat, bukti rekening koran, dan daftar pengelolaan keuangan negara. Wewenang BPK selanjutnya adalah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya, menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Memakai tenaga ahli atau tenaga pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk BPK. Membina jabatan fungsional pemeriksa, dan terakhir memberikan pertimbangan standar akuntansi pemerintahan dan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat dan daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Rabu 5 September 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK bersama Komisi 11. Pokok-pokok perubahan undang-undang tersebut adalah terkait keanggotaan, wewenang, pemilihan anggota, pemilihan pimpinan, pemberhentian, kode etik, pelaksanaan BPK, dan ketentuan penutup. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK dapat memberi mandat kepada anggota BPK dan atau pelaksana BPK, namun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Selanjutnya, pada ketentuan pemilihan anggota BPK, terdapat beberapa pengajuan perubahan, di antaranya usia menjadi paling rendah 42 tahun dan paling tinggi 62 tahun saat mendaftar. Selain itu, dibutuhkan pengalaman 20 tahun di bidang ekonomi, hukum, atau administrasi negara. Undang-undang baru ini juga mengajukan agar pemilihan anggota BPK ataupun penggantian karena pemberhentian dilakukan melalui proses panitia seleksi. Selanjutnya, kepemimpinan ketua dan wakil ketua BPK dievaluasi oleh sidang anggota setiap 2 tahun 6 bulan. Terkait pelantikan anggota dan pimpinan BPK, perubahan undang-undang ini mengajukan aturan baru bahwa Presiden meresmikan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Presiden dan disaksikan oleh Mahkamah Agung. Untuk unsur pelaksanaan BPK, diusulkan penegasan mengenai pemeriksa yang berstatus PNS merupakan jabatan fungsional. Di samping itu, BPK juga dapat menyusun formasi dan kualifikasi pelaksanaan BPK, serta merekrut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, pada ketentuan penutup, Pasal 38A, pemerintah mengusulkan adanya penegasan makna dan istilah kerugian negara dalam undang-undang baru tersebut. Semua istilah kerugian negara harus dimaknai sebagai kerugian negara atau daerah,
sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rapat ini ditutup dengan kesimpulan Komisi 11 akan melanjutkan pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam pembicaraan tingkat pertama. Sekian dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.